Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah, ayat ke-23 dina surah Ali Imran mengingatkan ka urang sadayana berkaitan dengan orang-orang yang juga terputus amal-amal mereka. Jadi kalau di ayat 21 orang yang terputus amal itu karena mereka membunuh para nabi dan juga para penerus dakwah nabi. Nah, di ayat ke-23-nya itu orang yang terputus amalnya itu adalah orang yang diberikan Alkitab, Injil dan Taurat tetapi tidak mau melaksanakannya. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau tidak mengetahui kepada orang-orang yang telah diberikan karunia bagian dari Alkitab? Yud'auna ila kitabillahi, mereka diajak untuk menegakkan hukum Allah di dalam kitab itu, liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum muridun. Kemudian sebagian mereka itu berpaling sambil memalingkan muka. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan alladzina ahlul kitab atau utu kitab. Di ayatnya ini dikatakan dengan alam taro, apakah engkau tidak melihat. Jadi kalimat taro itu asal artinya melihat. Tetapi kalau misalnya objek yang dilihatnya itu tidak ada, nah, ia bukan melihat, tetapi apakah engkau tidak mengetahui. Berarti sesuatu itu bukan dengan hanya dilihat dapat diketahui itu, tetapi dengan tidak dilihat pun sesuatu itu dapat diketahui. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan pendengaran. Jadi teka tinggal ge ai ka kuping mah eta teh tiasa kuninga. Ai anu ka kuping tiasa langsung, bahasa orang Malay kemarin, tiasa juga dalam waktu yang sudah lama pun tetapi diceritakan. Kalau orang misalnya nyaritakeun ieu baheula teh kieu tah eta teh teka tingali ku urang, tapi itu diketahui melalui pendengaran. Makanya kalau misalnya objeknya sudah tidak ada, dikatakan bahwa alam taro itu apakah engkau mengetahui. Caranya dari mana? Bisa membaca, bisa mendengar dari perkataan atau dari tulisan. Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi Muhammad tidak mengalami peristiwa memerangi atau perang pasukan gajah ketika akan menghancurkan Ka'bah, tapi Nabi Muhammad ditanyakan apakah engkau mengetahui. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, di sini justru sebaliknya. Nabi Muhammad itu bertemu dengan orang yang alladzina utu nasibam minal kitab, orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Yang dimaksud adalah Yahudi di sini. Di dalam tafsir Al-Baghawi beliau meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'ala Qur'ana hukuman bainahum wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pemutus perkara antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Fa hakamal Qur'anu ala Yahudi wan Nasara, maka Rasul menetapkan Al-Qur'an pada Yahudi dan Nasrani ala ghairil huda, yang tidak mendapatkan petunjuk, fa'aridu anhu, kemudian mereka berpaling. Di riwayat yang lain dikatakan ada orang Yahudi yang berzina, kemudian karena
di Khaybar itu sudah dikuasai oleh orang-orang mukmin, oleh Rasulullah SAW, maka orang Yahudi yang berzina itu dilaporkan pada Rasulullah SAW. Kemudian sebagaimana hukum yang berlaku di dalam Islam, apabila sudah muson, sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dia harus dirajam. Cek Yahudi teh, mana haturanana tuh? Aya dina Al-Qur'an. Cek manehna teh eta mah kitab anjeun, saya mah teu percaya. Dina kitab saya mah eueuh. Nah, kemudian dibejaan weh ku malaikat Jibril. Aya dina Taurat oge. Sok lamun anjeun teu percaya, teangan jelema nupang apalna kana kitab Taurat di antara orang-orang Yahudi anjeun. Aya tasna ternyata orang yang buta yang bernama Ibnu Surya. Nah, Ibnu Surya itu kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW beserta orang Yahudi dan kaum mukminin. Maka Rasul membacakan isi Taurat. Sampai ketika yang dibacakan itu bahwa di Taurat orang yang berzina itu kalau sudah menikah harus dirajam. Nah, Ibnu Surya itu orang yang paling tahu itu menutup, cukup gitu. Nah, nalika disebutkan gitu teh ngabalieur embung dilaksanakeun hukuman anak teh. Tadi mah alasanana teh mana aturanna da eta mah dina Al-Qur'an kitab anjeun, dina kitab kami mah teu aya. Pas disebutkeun ku Nabi tah dina Taurat aya ngabalieur ngarengos. Ini disebutkan oleh Allah, utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Mereka diajak untuk menegakkan kitab Allah. Nah, kitab Allah ini bukan hanya Al-Qur'an, tapi yang ada pada mereka yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu Taurat dan Injil. Tapi summa yatawalla, kemudian mereka berpaling. Di sini ada kalimat utu nasiban. Kalimat utu itu dari kalimat ata. Ata itu artinya didatangkan. Kalau utu majhulnya berarti didatangkan. Aya didatangkeun terhormat atawa henteu. Anu didatangkeunana terhormat itu terhormat atunya matak disumpingan. Lamun anu sumping kanu disumpingan berarti leuwih terhormat anu disumpingan. Komo ieu leuwih terhormat deui disumpingkeun. Disumpingkeun batur anu kulo teh disumpingkeun. Aya pa wali kota sananya ku abdi bade disumpingkeun ka bapak. Tah bapak teh terhormat. Sebab lain didatangan hungkul tapi didatangkeun. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mendapatkan kemuliaan dengan menerima Taurat dan Injil. Nah, disebutnya kalau di ayat yang lain itu utul kitab, ahli kitab. Di sini disebutnya utu nasiban. Kalimat nasiban itu dari kalimat nasoba. Nasoba itu tegak, ditegakkan. Nah, Al-Quran ayatnya wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana si gunung itu ditancapkan. Karena gunung itu menurut penelitian lamun katingalina 1000 meter tingginya. Nah, dari tanah itu tak kehandap berarti minimal 3 kali lipat 3000. Jadi pasuk mah di mana-mana ge cenah leuwih jero, leuwih panjang kehandap. Nah, matak nusibat menancap. Itu yang membuat bumi kita itu tegak walaupun diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebab lamun ditancepkeun bumi na muter yeuna teu pageuh, wah ngarapuh gitu. Nah, itu nasoba, jadi ditegakkan. Jadi weh kadiana teh nasoba teh bagian, artina teh nasib bagian. Kenapa disebut bagian? Karena itu harus ditegakkan. Orang takdir jadi bahasana teh nasib, karena memang kalau sudah terjadi itu sudah bagiannya. Kalau sudah bagiannya ya mau dikurangan, mau pahili itunya, mau leuwih. Kalau sudah bagian tak sebutna teh nasib. Nah, mengatakan nasib itu sesuatu yang sudah terjadi. Jangan mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Ada orang mah nasibna kieu hese ibadah
lain justru eta mah nasibna lamun misalnya geus kejadian, lamun orang sampai meninggalnya itu tidak beriman tah nasibna eta bagian teh. Nah atuh siga ditangtukeun ku Allah bukan, tapi nasib itu adalah perpaduan antara adanya kesempatan dan adanya kesiapan. Itu tidak akan terjadi kalau dua-duanya tidak bertemu. Contoh misalnya ya mah siap yang jadi PNS misalnya diajar siap, tapi awal kesempatan jadi mah mau. Terus aya jelema kitunya aya kesempatan loba peluang tapi jelema teu siap jadi mah. Nah nasib mah kitu, perpaduan antara kesiapan dengan adanya kesempatan. Kesiapan itu dilatih, diasah, kesempatan itu dicari, dibuka peluang silaturahim, mencari wawasan, mencari info. Itu yang ujung pada nasib. Jadi nasib itu teu kahartina mudah lu ku Allah tangtu kena kieu geus we urang teh berpangku tangan, tidak. Itu juga melibatkan manusia, karena manusia diberikan free will dan free choice. Jadi kehendak bebas dan juga pilihan bebas. Nah, wa timar rahimakumullah sumaya tawala fariqum minhum utun nasiban ini minal kitab dikatakan minal kitab. Min itu dikatakan ditabaid menunjukkan sebagian, karena ternyata kebanyakannya itu sudah dihapus, sudah ditahrif dan sudah dihilangkan ajaran-ajaran dari Alkitab yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Tak Al-Qur'an mah kieu terjaga teh tampi ku Nabi ti malaikat Jibril dibacakeun, diapalkeun, teu meunang ditulis, terus anu ngarapalkeun teh loba, lamun aya salah hiji bisa menerkeun. Terus dijaga itu teh sampai kapanpun masih ada orang yang menghafal Al-Quran. Nah ketika dituliskan itu karena takutnya berbeda hafalan dan berubah, maka dituliskanlah dan disebut mushaf imam yang disepakati itu yang dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu pun kiroahnya yang ditentukan, kiroah Imam Hafiz. Kalau kiroah yang lain karena diturunkan 7 beda eta teh. Ibu lamun misalnya dina TV kabel anu siaran langsung Mekahnya, nah itu kan lamun can waktuna salat mah dibacakeun murata, qiraahnya beda-beda. Aya sapertos dina surat Yasin mah waja'alna min baini aidihim tara Yasinan tara maca Yasin. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Ta bacaan qiraah sanes waja'alna min baini aidihim suddan min khalfihim suddan. Itu beda. Nah, Fatimah rahimakumullah itu karena sudah dihapus. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitabnya itu tidak diturunkan seperti Al-Qur'an. Diturunkan kepada Nabi Musa, turunkan kepada Nabi Isa, diberitahukan kepada umatnya. Kemudian ditulislah oleh pengikut-pengikutnya. Seperti ketika ajaran Nabi Musa, apalagi sudah mengalami pengusiran dan sebagainya, ketika Nabi Musa tidak ada, Ujairlah yang disebut dengan Ejra, dia yang menulis lagi apa yang dia ingat dari ajaran Nabi Musa. Jadi itu murni. Demikian pula ajaran Nabi Isa tidak berbentuk seperti ajaran Al-Quran, ditulis oleh 7 murid Nabi Isa, Lukas, Matius, Yohanes dan yang lainnya. Maka itu besar kemungkinan terjadi tahrif, perubahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Apalagi perpindahan bahasa, karena bahasa aslinya Ibrani, kemudian ternyata kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang paling tua itu ditemukan dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Sampai lamun diterjemahkan kan beda. Ya, di orang kafir teh artina nutupi, di orang loba kafir teh menutupi, petani, bajak, itu akan timbul perubahan. Makanya Al-Quran itu musaddiqon, dia berfungsi sebagai
validitas dan verifikator terhadap ajaran-ajaran yang sebelumnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, ibrah bagi kita adalah jangan seperti mereka diberikan Al-Quran tapi diimani sebagian dan tidak diimani sebagian. Atakfuruna biba'din atau minuna biba'din wa takfuruna biba'din. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi